Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Is to assume that people who have recovered from the SARS-CoV-2 infection. Virus corona jenis baru sudah jadi masalah hampir seluruh provinsi. Memutus mata rantai untuk mengurangi jumlah kasusnya. Telah menetapkan berdasarkan Perpres 21/2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Announcing that there is now going to be a statewide stay-at-home. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Shalom, kembali 5 menit ke depan bersama dengan saya di Stay at Home with God. Saudara, saya akan bacakan satu ayat. Di Kolose pasal 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Saudara, di sini dikatakan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kenapa di sini dikatakan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu? Berarti saudara, di dalam hati kita, di dalam hidup kita ada sesuatu yang memerintah. Ada sesuatu yang berkuasa. Nah, di ayat ini ditegaskan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kalau bicara tentang hendaklah, tentu ini merupakan satu tawaran atau satu pilihan. Di sini adalah menawarkan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Nah, saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarkanlah ada damai sejahtera yang memerintah di dalam hidup kita. Sehingga ketika ada damai sejahtera yang memerintah, saya percaya saudara, senantiasa Dia akan perintahkan hidupmu kepada tujuan Tuhan, kepada tujuan yang ilahi. Tidak ada tujuan ilahi itu akan seiring sejalan dengan keegoisan kita yang memerintah, dengan kedagingan kita yang memerintah. Tidak ada cara lain kecuali saudara, biarlah damai sejahtera Kristus yang memerintah di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saya percaya setiap kita yang mengizinkan damai sejahtera Tuhan turun di dalam hidup kita dan memerintah, maka kita senantiasa akan melihat kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. Lalu di sini dikatakan, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Saudara, ternyata ketika kita memerintah, ketika damai Kristus memerintah di dalam hati kita, ternyata saudara, Tuhan itu punya tujuan. Yaitu apa? Menjadi satu tubuh. Ini luar biasa saudara. Ini luar biasa. Jadi biarkan damai Kristus memerintah di dalam hidup kita. Nah, yang terakhir yang saya mau katakan, yaitu di situ juga dikatakan dan bersyukur. Izinkan saya menyampaikan kenapa sih kita harus bersyukur. Saudara, orang tidak akan pernah bisa bersyukur kalau tidak ada damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hidupnya. Dia tidak akan pernah bisa bersyukur. Sebab ketika damai Kristus memerintah di dalam hidupnya, artinya ada pikiran yang sedang dibentuk oleh Tuhan, yang sedang didesain oleh Tuhan. Bahkan pikiran ini akan dikuasai oleh damai sejahtera Tuhan, sehingga itulah yang akan mengeluarkan respon ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Nah, di sini dikatakan saudara, dan bersyukur. Artinya betapa pentingnya hidup kita ini memang harus bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Bersyukur itu mengandung artinya kita percaya penuh
dengan apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita, dan kita akan melihat setiap apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita itu akan merancangkan sesuatu yang luar biasa. Damai sejahtera Tuhan memerintah di dalam hidup kita, Dia akan bawa hidup kita kepada damai sejahtera yang Tuhan tetapkan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara, poin yang pertama di sini dikatakan, biarlah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hidup kita. Dan yang kedua, alasannya kenapa? Karena kita telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan yang ketiga, kita harus tetap mengucap syukur. Jangan pernah berputus asa menghadapi hidup ini, biarkan damai sejahtera. Jangan kesusahan, ketakutan, kecemasan yang memerintah, tapi izinkan damai sejahtera yang memerintah di dalam hidup kita. Sebab kita satu tubuh. Dan yang ketiga tadi saya katakan, kita tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab dengan bersyukur kepada Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.